Uhayyikum bittahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min indillah tahiyyatan mubarakatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni syurga, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pula pilih sayang, yang nikmatnya selalu terwujud tak terbilang. Salawat berbingkaikan dengan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada seorang revolusioner dunia, pemuda padang pasir, manusia yang paling lembut tutur katanya, paling ikhlas hatinya, paling khusyuk salatnya, pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator, bukan seorang koruptor. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimah, seorang alumnus Amerika bernama Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sebagai reformis dunia, sehingga kebesaran beliau diabadikan di Encyclopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, sebagai pemimpin paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam reformasi peradaban manusia sedunia. Rasulullah telah diutus dan dijunjung menjadi khatamil anbiya'i, penutup para nabi dan utusan dengan membawa Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan situasi pelajar kita saat ini? Oleh karena itu, saya Hafiz Ghaffar dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta akan menyampaikan sebuah dai yang berjudul Membangkitkan Dai yang Berakhlak, Berilmu, dan Berdampak Demi Masa Depan yang Gemilang. Acap kali berbicara tentang kemajuan bangsa, tentu tak terlepas dari peran generasi pemuda. Menarik untuk kita ketahui bersama bahwa peran remaja untuk bangsa sangatlah utama. Sepenuhnya kita menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa disebabkan oleh rusaknya moral masyarakat. Sungguh telah menjadi fenomena yang nyata ketika banyak pelajar yang ditanya lebih penting mana antara moral dan pengetahuan, mereka menjawab lebih penting pengetahuan. Namun jika pertanyaan ini ditujukan kepada guru dan orang tua, tentu akan menjawab penting keduanya. Meskipun menyadari keduanya penting, namun mereka hanya terfokus mengajarkan pengetahuan saja. Tentu hal ini menjadi koreksi bersama untuk kita betapa pentingnya pendidikan moral. Banyak hal yang membuktikan bahwa pendidikan moral remaja kita saat ini mengalami kemunduran. Di antaranya maraknya tawuran antar pelajar sekolahan yang berimbas pembantaian dan berujung nyawa melayang. Para remaja dengan mudah mengakses konten pornografi yang mengakibatkan ketagihan, kurangnya hormat kepada orang tua, sehingga mereka tak mau lagi mendengarkan nasihat orang tua mereka. Jika hal ini dibiarkan, apakah kita akan kembali ke masa jahiliyah? Masa di mana kebobrokan moral merajalela. Dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan dan perjudian. Dalam bidang pemerintahan, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be polite of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memang sayang miskin, orang pintar memang sayang bodoh, dan
orang kuat menghantam yang lemah. Apakah remaja kita akan dibiarkan tanpa pendidikan moral? Bukankah tanpa moral akan mengakibatkan kejahatan? Bukankah tanpa moral akan mengakibatkan kezaliman? Bahkan tanpa moral bisa menyebabkan suatu bangsa masuk ke dalam jurang kehancuran. Betul hadirin. Lalu apa yang harus kita lakukan agar remaja kita menjadi dai berjuang perubahan di masa yang akan datang? Kita lupa bahwa Rasulullah adalah figur pendidik bermoral sejati. Tak usah bingung kemana-mana mencari sosok yang kita contoh. Cukup kita kembali kepada ajaran akhlak yang dibawa oleh Rasul kita melalui Al-Quranul Karim. Seperti di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut maka terdapat 4 misi. Di antaranya yang pertama, misi tilawah. Yatlu 'alaihi ayati. Kita ajak para remaja kita untuk cinta terhadap Al-Quran dan membaca tanda-tanda yang diajarkan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua hadirin, wayuzakkihim, misi tazkiyah. Hendaknya remaja kita membersihkan segala pikiran buruk dari konten-konten yang dimaksudkan. Lalu yang ketiga, wayu'allimuhumul kitab, misi ta'lim. Kita ajarkan kepada remaja kita bahwasanya Al-Quran is the only thing that can lead men to happiness. Lalu yang terakhir adalah al-hikmah, menampilkan sunnah. Dalam hal ini kiprah Rasul sebagai figur reformasi sejati. Hadirin rahimakumullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Harlah Da'ar Al-Faqih Internasional ke-3 tahun.